Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Market Update Live 22 Agustus 2025. Pagi ini saya Ayu Novianti kembali menyapa teman-teman, tentunya untuk memberikan informasi terkini dan terupdate soal pergerakan harga emas fisik JFX Gold X dan tentunya soal pergerakan pasar secara general. Hari ini saya tidak sendirian karena kita selalu ditemani oleh narasumber kita. Saat ini sudah join bersama kita ada Bapak Robi Leonardo. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Mbak Novi, pagi semuanya. Selamat pagi Bulianers nih ya, ada sapaan dari Pak Robi. Pagi ini kita akan kembali membahas soal pergerakan harga emas fisik JFX Gold X, tapi sebelum saya memulai untuk membahas dan mengupas tentang pergerakan harga hari ini, saya akan sedikit mengulas tentang pergerakan harga pada perdagangan kemarin atau tepatnya hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Nah, jika kita lihat nih ya, berdasarkan dengan update harga emas fisik di bursa komoditi JFX pada perdagangan kemarin, harga emas JFX Gold X itu terpantau naik drastis ya, sebesar 0,77%, di mana sebelumnya di hari sebelumnya itu ternyata emas fisik JFX Gold X berhasil menguat pada perdagangan kemarin ya. Naiknya harga emas fisik JFX Gold X yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin ini membawa harganya menempati angka di 3.319,75 US dollar per troy ounce pada perdagangan hari kemarin. Seperti itu. Setelah kita pantau ternyata ada penguatan, tapi hari ini ya per pagi ini nih perdagangan pada pagi hari ini ternyata emas fisik JFX Gold X kembali sedikit melemah ya, kembali melemah setelah kemarin mengalami penguatan. Jadi kalau kita tarik lagi selama beberapa hari ke depan itu sempat melemah, kemudian naik, kemudian hari ini sedikit melemah lagi. Seperti itu. Nah, jika kita lihat berdasarkan Kamis 21 Agustus 2025, salah satu faktor yang menyebabkan harga emas fisik JFX Gold X itu mengalami penguatan ya, itu adalah pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika Serikat serta penantian petunjuk mengenai prospek kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve menjelang simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole. Dan di infonya, Ketua The Fed ini akan menyampaikan pidato utamanya pada hari Jumat, pada hari ini ya, tanggal 22 Agustus. Nah, tapi berdasarkan analisa ya, Bapak Robi Leonardo selaku Head of Research, Analyst and Market Development Metal Bank Global Monetary, pada analisis hari kemarin yang juga sudah terbit ya di publikasinya Metal News, teman-teman bisa buka juga, disampaikan bahwa pergerakan harga emas ini tetap erat terkait dengan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan dolar Amerika Serikat, serta data ekonomi yang kuat dapat mendorong imbal hasil naik dan membatasi potensi kenaikan emas. Dan permintaan safe haven yang sporadis akibat berita Ukraina dan juga Rusia menyebabkan lonjakan yang cepat serta ketidakhadiran berita semacam itu membuat emas diperdagangkan bersama dengan dolar AS. Tapi itu adalah pergerakan harga kemarin. Ya, untuk pergerakan hari ini, teman-teman, untuk pergerakan hari ini kita lihat sedikit ya untuk pergerakan harganya. Hari ini tercatat harga emas fisik di bursa komoditi JFX pada tanggal 22 Agustus 2025. Untuk harga beli berada di 3.337,48 US dollar per troy ounce. Kemudian untuk harga jualnya berada di 3.334,37 US dollar per troy ounce, sedangkan untuk gramasi per 1 gram, harga belinya berada di 1.775.490 rupiah per gram. Kemudian untuk harga jualnya berada di 1.733.640 rupiah per gram. Nah, untuk membuka pembahasan hari ini, ada sedikit pelemahan nih Pak terpantau di pergerakan harga emas fisik JFX Gold X. Kalau boleh diceritakan mungkin Pak Robi apa yang sebenarnya terjadi pada perdagangan hari ini? Ya, terima kasih ya Mbak Novi ya. Kita mulai ya. Kalau kita lihat di minggu ini, di hari Senin, emas bukanya sampai tudik ya hari ini. Sebenarnya emas itu naik 0,2%.
namanya di hari 20 itu kan naik 100 itu Abu Said Minit. Nah indikatornya sebelum dia meeting data-data yang keluar itu udah indicate memang mesti turun sebetulnya. Itu pas dia lagi ya, itu nggak ada tanda-tanda tanda-tanda ngomong mau turunin suku bunga gitu. Tapi sorry ya. Tapi dia tapi pas analisa yang disurvey itu suku bunga stay, tapi mendadak bisa turunin aja. Jadi kita nggak tahu itu bergeraknya ke apa. Jadi investor pada mixed review. Gitu. Mixed reviewnya jadi ini hari paling orang sih investor sih pada kayak ya udah kan profit dulu sedikit. Emang kan harganya udah emas tuh harganya udah 3 ribuan, orang pada mau profit di sini. Atau adanya yang mungkin orang FOMO turunin harga, dia pun jadi big whale bisa beli di bawahnya lagi. Gitu. Kalau saya lihat sih emang ini cuma retail salesnya lagi panik aja, lagi mau jual aja sama itu. Gitu. Kalau untuk bergerak emas, saya masih lihat itu pergerakannya di antara di 3.325 per ounce sampai tertingginya itu di 3.350 per ounce pergerakannya. Kalau yang itu tradisi, tapi yang resistance pertama yang mesti dipercayai itu di 3.345. Kalau dia bisa dipertahankan di situ, itu bakalan bisa naik, tembus lagi, kita ke 3.400. Tapi semuanya tergantung dari yang ntar malam Fed bagaimana ngomongnya. Jadi emang semua orang masih juga untuk bunga diturunin. Oke. Tapi kalau melihat ciri-ciri atau tanda-tanda gitu, ada gak sih Pak terkait statement yang mungkin akan disampaikan oleh The Fed malam hari ini? Perkiraan mungkin Pak? Perkiraannya sih orang nggak ada lihat ya, karena orang pada analisa dia punya body language, bagaimana cara dia mulai speak, nggak ada tanda-tanda gitu. Jadi tanda-tandanya kayak kalem, tapi kalau orang analisa bilang dia mau dapat data-data yang lebih firm, baru mau bikin kayak decision, baru make the final decision gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak dapat 100% punya confident, dia nggak bakal turun. Tapi banyak yang sekarang data-datanya udah cukup lumayan keras, lumayan evident, kayak udah mencapai 80% untuk bisa confident emang mesti turun di suku bunga. Tapi Fed tetap maunya datanya lebih kencang lagi, lebih hard lagi. Jadi mau sampai 90-100% baru dia mau make the final decision. Berarti kalau misalnya hari ini Jerome Powell sendiri akan menyampaikan pidato utamanya ya Pak di Simposium Ekonomi AS. Kemudian berarti apakah nanti ketika nanti malam sudah disampaikan gitu ya, sudah disampaikan ternyata hasilnya apa? Ada peluang nggak Pak terjadi pergerakan atau perubahan pasar yang signifikan? Ya, bisa sih, karena kalau misalnya ada tanda-tanda kayak ngomong dia turunin suku bunga gitu, dia pun dia nggak ngomong aja, kayak bisa kelihatan dari saya banyak yang di Amerika itu dari body language, behavior, speech gitu. Kalau bisa ada tanda-tanda kayak gitu, itu bisa naik gratis. Jadi orang udah tahu itu bakalan diturunin suku bunga.
Nah, kalau dia ada ngomongin dia bakalan turunin suku bunga, nah, itu naiknya lebih kencang lagi. Nah, kira supaya turun gitu. Oke. Jadi saya bisa kalau dia nggak ngomong apa-apa tapi data-datanya masih rely on data ya, dia masih rely on investor punya survey confident kayak gitu ya, paling cuma naiknya nggak sekencang yang apa kita lihat, paling masih sideways, masih orang ya, ya swing trading gitu. Oke, Pak. Pak Robi, kalau tadi sempat kita mengulas sedikit terkait perdagangan harga emas pada hari kemarin ya Pak ya. Secara garis besar memang ada dua faktor yang mempengaruhi lonjakan harga di hari Kamis. Di sini tercatat bahwa salah satunya adalah pelemahan dolar AS dan kemudian balik lagi adalah penantian dari hasil simposium ekonomi Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang hari ini, Pak, kira-kira ada berapa faktor, Pak, yang mempengaruhi harga emas fisik GFX Gold X ternyata mengalami sedikit pelemahan pada hari ini? Apakah ada faktor yang sama dengan di perdagangan kemarin atau berbeda? Seperti apa? Sebenarnya sih kalau saya lihat faktornya hari ini, itu lebihnya ke sentimen. Jadi orang nggak lihat data lagi, orang lebihnya, oh ya udah saya amanin berita dulu. Kalau misalkan naik, ya udah nggak apa-apa, saya udah profit. Atau saya turun, saya beli di bawah lagi gitu. Jadi orang semuanya yang saya tadi ngomong itu semuanya matanya semuanya di paus. Oke. Semua di paus. Nanti ya Pak ya. Data-data yang kencang. Kalau misalnya ada sedikit turun ya, kemarin punya data itu lumayan bagus ya. Mixed review sih, data Amerika keluar itu adalah di S&P Manufacturing PMI itu ternyata naik. Jadi berarti ekonominya di industri itu lumayan bagus karena orang orderan pada naik. Tapi di Agustusnya continuous job loss claim itu naik juga. Jadi berarti banyak orang yang nganggur gitu. Ya sudah sama kayak National Job Loss Claim juga naik, berarti banyak yang ngangguran baru. Jadi mungkin orang investor pada lihat di data-data di sini mesti gitu, jadi pada ya mungkin dia jualan dulu atau ya jualan dulu untuk amanin diri, atau yang biasanya sih kalau saya lihat lebih firm itu orang pada tungguin kalau minyak. Oke. Tapi Pak Robi, bagaimana kabar dolar Amerika Serikat hari ini, Pak? Kalau Amerika dolar hari ini, bentar ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin tahu nih, Pak, bagaimana kabar dolar Amerika Serikat pada hari ini, khususnya untuk pagi menurun ya. Pagi-pagi mulai menurun, itu pas dibuka dia langsung menurun sampai 16.300. Di 16.300 itu. Pas kemarin cukup tertinggi ke di 16.385. Nah kalau saya lihat ini karena gara-gara BI market price BI Ho itu lumayan, jadi foreign inflow-nya lebih banyak untuk ke Indonesia. Jadi dia lebih daripada tunggu yang konsumsi dari Amerika, ya semua orang info foreign masuk ke Indonesia. Jadi bikin ya rupiah menguat gitu. Kalau untuk range-nya, kita tetap lihat masih di bawah 16.250 sampai tertingginya di 16.380 range-nya di situ. Oke. Tapi Pak, membahas soal dolar Amerika Serikat nih Pak. Kemarin itu kan salah satu penyebab naiknya harga emas fisik di bursa komoditi GFX adalah pelemahan dolar Amerika Serikat. Nah mungkin di sini teman-teman juga banyak yang penasaran nih Pak, sebenarnya apa sih Pak keterkaitan antara pergerakan dolar Amerika Serikat dengan naik turunnya harga emas? Mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak, karena kalau yang kita tahu di sini di catatannya adalah pelemahan dolar AS itu membuat emas batangan yang dikonversi dalam dolar AS menjadi lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Nah mungkin boleh dijelaskan nih Pak, apa keterkaitan antara dua hal ini?
semua komoditi ya kayak emas, minyak apa itu dinilai pakai US dollar. Jadi kalau misalnya ada emas, emas itu dinilai pakai dolar kan. Nah, kalau misalnya dolarnya lagi naik, itu berarti emasnya harga turun. Oke. Jadi semuanya ditingkat kayak gini nih, kalau ada emas harganya naik, dolarnya pasti turun. Gitu. Jadi nilai dolar itu pasti melemah. Nah, karena kalau misalnya ekonomi lagi bagus, kenapa nilai emas bisa turun, dolar naik? Karena ya semua orang ada jual emasnya ganti ke dolar, jadi non dolar dia bisa untuk muterin di bisnis lain. Karena kalau emas ya kayak gini aja, emas disimpan untuk whole value-nya. Tapi emas ini kita nggak bisa muterin, bisa dimuterin kayak bisa untuk invest ke bisnis lain. Tapi sekarang mesti emasnya dijual ke dolar dulu, dolar baru bisa untuk invest di bisnis yang lain gitu. Nah, itu intinya karena seluruh dunia itu dolar semuanya pakai dolar Amerika. Berarti menjadi acuan atau patokan sebenarnya ya Pak ya? Iya. Baik, seperti itu. Nah, membahas soal dolar Amerika Serikat, saya jadi ingat Pak, saya pernah baca bahwa emas fisik JFX Gold X ini transaksinya menggunakan harga pasar dunia ya? Iya. Seperti itu. Transaksinya menggunakan harga pasar dunia yang tentunya hal ini menjadi salah satu pembeda antara emas fisik JFX Gold X baik di aplikasi MetalGo dengan beberapa produk yang sama di luaran sana gitu, karena salah satu patokannya transaksinya menggunakan harga pasar dunia di mana harganya sendiri bergerak secara real time seperti itu ya. Berarti Pak Robi, kalau misalnya kita buka aplikasi MetalGo Plus nih Pak, misalnya saya buka aplikasi MetalGo Plus, saya pengen tahu harga emasnya hari ini berapa. Berarti yang tercantum di situ adalah harga real time sesuai dengan harga yang ada di pasar dunia, seperti itu ya Pak Robi? Iya benar. Jadi kita langsung di swap ke US dollar, US dollar dari ke rupiah. Jadi emang kita lihatnya itu harga pasar dunia dari London Bullion-nya gitu. Jadi kalau mau ngomong kita nabung emas, sebenarnya sudah kita nabung US dollar sama-sama di MetalGo. Oke, seperti itu. Itu jadi salah satu keunggulan ya, menabung emas fisik di MetalGo Plus atau di aplikasi MetalGo Plus. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang join bersama dengan kita di live streaming market update hari ini, yang belum punya account MetalGo, mungkin ya teman-teman silahkan yang mau download aplikasi MetalGo Plus di App Store dan di Play Store, silahkan. Dan teman-teman yang ingin tahu berapa harga emas setiap harinya, teman-teman bisa langsung cek aja di aplikasi MetalGo Plus, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robi bahwa pergerakan harganya ini bergerak secara real time. Jadi teman-teman bisa tahu hari ini di jam sekian harganya berapa, dan tidak menutup kemungkinan antara jam itu akan ada perbedaan harga. Misalnya saja dengan hari ini dan malam nanti ya, kita sambil menunggu apa yang ingin diucapkan gitu ya oleh The Fed sendiri, itu bisa aja tadi ada peluang untuk menjadi perbedaan harga seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan aja langsung di-download aplikasi MetalGo Plus di App Store dan juga Play Store seperti itu. Buat teman-teman yang ingin bertanya ya, buat teman-teman yang ingin bertanya seputar pergerakan harga emas, atau misalnya teman-teman ingin tahu seputar dunia investasi, silahkan untuk ditulis pertanyaannya di kolom komentar, karena kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman bisa aja langsung ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, Pak Robi, saya sedikit penasaran nih Pak, mengingat hari dimana kita live kemarin di hari Rabu, itu harga emas itu turun sekitar 0,68%. Kemudian di hari Kamisnya naik di 0,77%. Hari ini turun lagi harga emasnya itu di sekitar 0,23%. Nah, kalau melihat naik turunnya harga emas seperti ini Pak, ada gak sih Pak di mana waktu mungkin ya di hari-hari sebelumnya gitu harganya tuh stabil, dia naik perlahan, tidak ada pelemahan gitu. Ada gak sih Pak fase seperti itu, atau memang emas selalu diperdagangkan dengan
pergerakan harga yang naik turun? Emang emas sih kayaknya dibuka di nanti karena kan kita orang tahu supply demand-nya di sampai kayak orang invest banyak sekarang itu sudah mau trading. Dari trading aja kita udah bisa melihat itu harga emas bisa naik turunnya gratis gitu. Kalau misalnya turun kayak gitu kencang berarti itu banyak trading itu trader itu lagi jual emasnya, itu harga emasnya bisa turun. Nah semua emas ini karena tiap minggu masih ada data-data yang bakalan diumumin, itu bisa bikin investor mix review untuk dia mau investasi di emas atau mau dia amanin emas atau mau investasi di tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat emasnya stabil kayak gini, itu berarti minggu itu lagi nggak ada data, lagi nggak ada apa-apa yang penting gitu. Lagi tenang-tenang aja gitu ya Pak? Jadi selama saya lihat dari lama di investment dunia, nggak pernah lihat itu ada tenang-tenangnya data, karena tiap minggu itu pasti ada data penting keluar. Biarpun di Amerika, kalau nggak di Amerika nggak ada data yang penting, tapi dia di negara lain juga ada data penting gitu. Dan minggu ini ada Fed ini juga ada yang termalamnya Jackson Hole, tapi juga ada di Indonesia itu Bank Indonesia mau umum jamnya di rate. Nah, itu ya udah yang penting kan kita di Indonesia tinggal. Kalau misalnya orang nggak tinggal di Indonesia, ya Fed ini cukup penting untuk dia. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman ya. Sejauh ini sih sepertinya ya semuanya pasti ada faktor di balik naik turunnya harga emas ya Pak ya, ada penyebabnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih Pak yang masuk dari Vincent. Dia tanya, Pak, untuk sebulan ke depan, apakah harga emas bakal turun lebih daripada saat ini? Turun lebih dari saat ini, kalau saya lihat kemungkinan besar enggak. Jadi kalau misalnya dia bisa turun di bawah 3.000, itu kayak udah kayak data apa yang kenceng banget kan? Lagi bagus. Ekonomi itu mendadak bagus. Jadi dia bisa emas nilainya turun, jadi orang mulai investasi di tempat lain. Jadi kalau saya lihat sementara mau turun, itu turunnya juga di bawah 3.200. Di 3.180 nah, pas awal tahun ini saya kirakan emas bisa naik sampai 3.800 dari end of this year, tapi sebelum dia naik kayak gitu, dia bisa bakalan turun lagi di bawah 3.000, baru naik lagi 3.800. Tapi pas udah tengah tahun saya lihat kecil banget, dia bisa turun di bawah 3.000, ya di bawah 3.000. Malah saya berasa dia bakalan bisa naik. Oke, kemungkinannya kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk turun di bawah 3.000 kemungkinannya kecil, tapi ada saja kemungkinan akan berada di 3.200. Tapi ya mungkin itu juga belum dapat dipastikan ya. Belum dapat dipastikan karena mengingat pergerakan harga emas ini memang agak sulit ditebak seperti itu sepertinya ya. Karena mengingat kemarin saja ada harganya naik, besoknya harganya turun, terus besoknya naik lagi, seperti itu. Oke, Vincent, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ada pertanyaan tambahan? Tapi sebelum itu, kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada yang bertanya dari Libi. Pak, sekarang baiknya beli atau jual ya, Pak? Kalau saya sih beli ya. Beli ya? Kalau misalnya kita orang trading ya kita orang boleh tunggu ntar malam. Kalau saya kan ajunya invest gitu. Sebenarnya yang hari Rabu lagi itu saya lupa mau ngomong. Kita orang mulai sekarang aja. Kita orang dari semua yang orang yang join di sini kita orang ikutin aja. Sekarang harga emas itu di 17 di 1.700.000 kan? Iya. 1.700.000. Jadi kita orang sekarang ikutin aja, jadi kita tiap rabu sekarang beli 0.1 aja gitu. 0.1 di harga di 17.000 ya Pak? 17.000 sampai 2,7 gitu. Jadi ntar
Next live di hari Rabu kita orang masuk aja di 0.1. Tiap minggu kita orang beli 0.1, jadi sebulan itu bisa beli 4 kali. Iya. Kita menunggu 3 bulan ke depan itu harganya bagiannya udah sampai mana. Iya. Jadi di sini kita orang follow aja atau emang benar-benar mau mulai investasi, kita orang coba sekarang di Mergo beli aja langsung 0.1. Dan minggu depan ikutin kita orang aja 0.1, kita orang beli lagi. Ntar kita live sampai udah 3 bulan. Sekarang kan di tanggal hitungnya di tanggal 2, mungkin bulan depan September 22 harganya sebenarnya udah naik, kita main investment udah sampai kita dia di Oktober di bulan 10 tanggal 22 kiranya udah berapa, tapi kita mesti rutin ikutin beli 0.1. Saya nggak kalau minta banyak nomnya, kalau investasi sejuta kita 200.000 per minggu kayaknya ya banyak juga nggak kecil, tapi ya lumayan boleh gitu kan. 200.000 ya kita sekali makan udah 200.000. Ya kita kan satu hari aja makan di rumah 200.000 untuk investasi di rumah. Oke, tuh. Untuk Kalibi ya, jawaban dari Pak Robi sih kalau buat hari ini sih beli, kalau menurut Pak Robi. Jadi, tapi untuk Kalibi jangan lupa untuk melakukan riset sendiri juga ya, untuk menguatkan pendapat pribadi apakah baiknya beli atau tunggu dulu. Tapi kalau dari kita nih, dari narasumber kita, beli kalau melihat harganya hari ini, karena ada sedikit pelemahan. Oke, ada lagi nih Pak pertanyaan tambahan dari Vincent. Satu lagi nih Pak, katanya. Mending beli langsung, lebih baik beli langsung banyak atau sedikit-sedikit tapi belinya sering? Lebih mending beli sedikit-sedikit sering gitu. Jadi kita jangan saya sering ngomong, kalau kita mau berenang jangan langsung cemplung gitu. Kalau emang kita mampu cemplung ya nggak apa-apa gitu. Tapi saran saya itu beli gitu. Kita orang nggak bisa lihat masa depan kita orang bukan dewa, bisa lihat kalau bisa lihat masa depan, sekarang semua udah kaya. Jadi misalnya emas sekarang di 17 juta, beli naik kita orang beli, turun kita orang beli, jadi kita orang dollar cost average. Jadi kita orang juga namanya kayak benar-benar kehilangan banyak. Jadi itu sampai baru ngomong belinya ya berapa itu aja 200.000 itu bukan uang gede banget. Karena bisa buang kayak gitu aja gitu, daripada kita buang untuk makan di tempat ya kita orang iri kan satu buat makan ya kita beli di rumah, kita juga nggak rugi apa gitu. Jadi kita juga yang nggak kehilangan banyak. Kalau misalnya kita orang langsung buang kayak 20 atau 200 juta, kita bisa berapa kehilangan untuk posisi kita sekarang ini. Nah kalau kita emang mampu buang 20 juta, why not gitu kalau kita mampu. Jadi kita invest yang apa kita mampu dan invest apa yang kita bisa hilangnya. Tapi kan ini bukan investment, ini saya sebenarnya nabung gitu ya. Ya nabung daripada kita nabung duit kertas, kita nabung emas, kita nilainya bakalan bisa naik ke depan. Jadi kita nabung ini untuk bukan jaga pendeknya, tapi untuk jaga panjang. Lihat 3 tahun ke depan kayak apa, 5 tahun depan kayak apa, gitu. Daripada kita nabung sebulan 1 juta, kita makan bunga dari bank atau dari sini atau dari emas. Gitu. Saya sepakat banget sih sama Pak Robi, lebih baik sedikit-sedikit, karena ada pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, dan yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita melakukan investasi atau menabung itu kita harus menggunakan uang dingin ya teman-teman. Jadi pastikan uang yang digunakan adalah uang dingin, jangan uang panas ya teman-teman. Karena apabila terjadi sesuatu ya tidak akan memberikan impact terlalu besar kepada teman-teman. Jadi silakan dicek dulu uang dinginnya ada berapa, baru nanti coba ditransaksikan gitu. Tapi lebih baik sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mengingat di Metal Go Plus ada kontrak 0,01 gram ya. Itu bisa dibeli mulai dari Rp17.000. Jadi teman-teman bisa memulai membeli emas di aplikasi Metal Go Plus dengan harga Rp17.000 aja. Seperti itu ya Kakak Vincent ya. Bapak ada selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Sepertinya teman-teman hari ini lumayan penasaran untuk menabung emas. Ada pertanyaan lagi dari Zidan. Pak, saya mau beli emas tapi lewat digital. Yang aman seperti apa ya Pak?
kita mesti dulu research dulu platformnya sekarang bisa pakai apa enggak. Tentu platformnya udah ada seperti yang jawab Mbak Kopi yang mau juga. Terkait platform metode ini udah banyak license itu yang benar-benar memang. Dan sekarang itu sebenarnya jualnya itu emas fisik secara digital. Jadi kita jual emas di atas kertas gitu. Kalau misalnya nanti mau tarik emas fisik yang saya baru tarik emas. Enggak, ini emasnya udah ada. Jadi kalau sekarang emas di vaultnya udah nggak ada emas, masih mau beli itu nggak bisa mbak. Jadi sekarang mesti tetap emasnya di vault dulu baru bisa jual, mbak Banuti baru bisa beli. Gitu. Jadi emang sekarang itu umumnya udah aman, kita sekarang baru bisa jual. Tapi sekarang itu digital. Bagusnya digital ini, Banuti kalau saya invest lebih lagi untuk berangkas di rumah. Gitu, atau safety box ya, atau security atau apa yang untuk masih itu Banuti taruh di rumah gitu. Karena kalau misalnya Banuti ada emas fisik, sekarang saya bisa tolong, saya bisa breaking ke Banuti rumah supaya ambil emasnya nanti kabur gitu. Ya, kalau bisa itu udah aman. Jadi nggak bisa masalah ditolong. Jadi tahu saya investment yang lain yang untuk seperti gitu. Jadi sebenarnya ya di metal go ini ya udah aman banget. Karena kita kan terlalu orang itu invest yang secara sekarang itu apa itu? Terus saranin orang untuk trading. Jadi darat namanya kayak investment gitu kan, kalau namanya investment orang berasa kayak apa, ini namanya trading sekarang jadi nabung emas. Jadi untuk jaga panjang ini, bukan nabung untuk kayak kita mau beli barang yang gitu. Karena ini untuk masa depan kita, untuk yang selalu saya ngomong financial freedom. Financial freedom. Oke, kalau misalnya saya rangkum kembali ya penjelasan dari Pak Robi terkait membeli emas secara digital yang aman, teman-teman perlu pastikan dulu apakah perusahaan tersebut sudah memiliki izin pastinya ya. Tadi disampaikan bahwa Metalgo sudah memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan ya atau Bapepti. Kemudian di Metalgo sendiri transaksi yang dilakukannya itu menggunakan emas fisik ya Pak ya. Tadi disampaikan emasnya disimpan dengan baik di gudang. Nah jadi ada gudangnya nih teman-teman. Teman-teman tidak perlu menyimpan emasnya sendiri di rumah ya. Jadi dibantu oleh Metalgo disimpan dengan baik emas fisiknya, dan kemudian apabila teman-teman ingin melakukan penarikan fisik itu juga bisa. Seperti itu. Jadi itu sedikit cuplikan terkait transaksi emas fisik yang akan dilakukan di digital atau secara digital. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu teman-teman cari tahu terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini masih ragu, bisa aja ke Metalgo website, itu semuanya udah ada, itu license semua. Kalau misalnya masih khawatir boleh telepon ke kita bisa jelasin gitu. Oke, jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri nih soal aplikasi Metalgo Plus sebenarnya apa sih. Teman-teman bisa buka websitenya juga. Cari websitenya itu ada di Metalgo. Teman-teman bisa cari websitenya Metalgo di metalgo.co. Kemudian teman-teman bisa juga cari sosial medianya Metalgo seperti IG-nya Metalgo atau TikTok-nya Metalgo di situ, karena semua informasi seputar nabung emas fisik di aplikasi Metalgo Plus semuanya sudah tersedia. Jadi teman-teman silahkan dibaca, dicari tahu, dan diyakini hatinya kira-kira mau mulai nabung di berapa. Tapi kalau teman-teman mau nabung emasnya per 0,01 mengikuti jadwal market update live ya, boleh banget. Jadi di Senin nanti teman-teman nabung 0,01, kemudian nanti market update live ada lagi di hari Rabu. Teman-teman Rabunya nabung lagi gitu ya, nanti di hari Jumatnya nabung lagi, itu boleh banget. Jadi kita bikin challenge mungkin ya. Buat teman-teman nih penonton setia market update live, silahkan untuk menabung mengikuti jadwal live streaming kita. Tadi Mbak Novi revisi 0.1 itu karena harga 200. Jadi 0.1. Oke. Iya. Harganya di 1.775.000-an. Dari situ kita bisa ikutin challenge lagi nih. Kayak Mbak Novi ngomong. Betul. Jadi ya
orang yang mampu yang di investasi ini yang mau mulai masih belum mampu, boleh mulai dari 0,01. Tapi kalau mau ikutin kayak kita mulai di 0,1. Ayo kita beli aja, kita bisa lihat tiap minggu kita progres lagi. Iya, jadi kita lihat progres, kita pantau sama-sama ya Pak ya. Di setiap harinya kita pantau sama-sama bagaimana pergerakannya. Jadi kalau teman-teman mau nabungnya sambil ditemenin sama analisanya Pak Robi, teman-teman bisa ikut challenge untuk menabung di jadwal market update live gitu. Pantau dulu nih kira-kira pergerakan harga hari ini menurut Pak Robi arahnya seperti apa, baru teman-teman putuskan beli gitu. Bisa banget ya Pak Robi ya? Bisa banget. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup? Karena hari ini kita sudah ada 4 pertanyaan. Buat yang mau tanya satu kali lagi boleh. Tapi sebelum kita tutup Pak, sambil menunggu apakah ada teman-teman yang ingin bertanya satu kali lagi. Walaupun tadi sudah ada pertanyaan sebelumnya, Pak, baiknya hari ini beli atau jual. Untuk teman-teman yang baru join mungkin Pak, boleh diinformasikan kembali. Apakah ada saran dari Pak Robi terkait transaksi emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus untuk hari ini? Silakan. Untuk lebih baik beli atau enggak? Kalau emang benar-benar yang kita ngomong nggak mau ambil resiko apa gitu, ya beli aja lah. Kalau emang mau nunggu, orang lebih udah experience investor atau trader, saran saya boleh tunggu sampai di bawah 3.330. Kalau dia udah tembus di 3.328, saran saya bisa beli. Saya bisa di Metal Go X itu harganya bisa langsung follow ke pasar dunia. Betul. Jadi transaksinya langsung menggunakan harga pasar dunia ya Pak ya. Harganya juga real time seperti itu. Dan buat teman-teman yang sekiranya mungkin ketinggalan live-nya market update gitu ya. Tadi apa ya yang disampaikan oleh Pak Robi, teman-teman juga bisa cari informasinya karena Metal Go Plus juga menyajikan informasi terkini tentunya tentang pergerakan harga emas di aplikasi Metal Go Plus. Jadi buat teman-teman yang tertinggal live-nya market update, teman-teman bisa cari informasinya di sosial medianya Metal Go Plus dan juga Metal News. Jangan lupa tentunya ya untuk melakukan follow supaya tidak tertinggal update-update terbaru dari Metal Go Plus dan juga Metal News. Seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Hari ini ada 4 pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada, mengingat kita sudah live untuk 30 menit. Ya, 30 menit lebih. Apakah ada pertanyaan? Aku hitung sampai 10 ya. Seperti biasa kita kasih 10 detik terakhir untuk teman-teman mungkin yang ingin memberikan pertanyaan terakhir. Kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup sesi tanya jawab dan market update hari ini. Ini ada 2.800 like Pak Robi untuk hari ini. Di live kemarin itu ada sekitar 1.000. Sekarang di 2.800. Mantap. Untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Robi. Apabila untuk hari ini sarannya itu untuk melakukan transaksi pembelian. Tapi jangan lupa teman-teman bisa melakukan research sendiri ya, dicari tahu dulu dan diyakinkan apakah teman-teman memang ingin melakukan pembelian emas fisik. Jadi buat teman-teman juga yang ingin melakukan pembelian di aplikasi Metal Go Plus, silahkan untuk dilihat dulu update harganya di Instagram metalgo.co. Jadi langsung aja dilihat atau mau lihat langsung pergerakannya di aplikasi juga boleh banget karena seperti yang disampaikan Pak Robi, harganya bergerak secara real time dengan menggunakan harga pasar dunia. Seperti itu. Pak Robi, terima kasih banyak untuk market update hari ini. Terima kasih Pak Robi, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan market update live hari Jumat 22 Agustus 2025. Sekali lagi kami sampaikan apabila ingin melakukan transaksi, teman-teman bisa menerima saran dan juga informasi terkini dari kita, tapi jangan lupa untuk
melakukan riset sendiri juga dan meyakinkan hatinya ya. Jadi saran dari kita ditambah dengan informasi dari teman-teman yang teman-teman cari sendiri, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah join di Market Update Live hari ini. Jangan lupa, Market Update selalu menyajikan informasi terkini secara live ya, bersama dengan narasumber kita, Bapak Robi Leonardo. Kita akan selalu live di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, di jam 9.30 pagi. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, jangan lupa untuk terus menyaksikan Market Update Live bersama dengan Metal News dan Metal Go Plus. Mewakili seluruh teman-teman yang bertugas pada hari ini dan juga mewakili narasumber kita, saya Ayu Novianti izin pamit. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dan selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Mbak Novi.